Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menjumpai Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional sebentar lagi akan digelar di Aceh, Sumatera Utara. Untuk itu atlet kontingen Sulawesi Selatan resmi dilepas menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON Aceh, Sumatera Utara, dan pelepasan ini dipimpin oleh penjabat Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fahrullah di Rujak Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis 29 Agustus 2024 malam hari pukul 23:15 waktu Indonesia Tengah. Seperti apa prosesi pelepasan kontingen Sulawesi Selatan menuju PON Aceh? Kita sudah bersama dengan reporter Tribun Timur rekan Faki dari Makassar. Selamat malam rekan Faki. Selamat sore maksud kami. Ya, selamat sore rekan Devi dan Tribuners. Baik, rekan Faki, atlet kontingen Sulawesi Selatan yang akan bertanding di PON Aceh telah dilepas ataupun juga didukung untuk berlomba atau berkompetisi pada malam hari tadi oleh penjabat Gubernur Sulsel. Mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa prosesi pelepasan kontingen dan juga mengapa sampai dilaksanakan di tengah malam tadi. Ya. Kontingen Sulawesi Selatan yang akan berlaga pada Pekan Olahraga ke-22 di Aceh dan Sumatera Utara resmi dilepas penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fahrullah di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, tepatnya di Aula Tudang Sipulung, pada Kamis 29 Agustus 2024. Pelepasan digelar sekitar pukul 23.15 WITA tengah malam oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, sekaligus hadir itu Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sulawesi Selatan, ada Yasir Mahmud, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan, Suherman, Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, ada juga Jufri Rahman. Pelepasan digelar tengah malam karena seharusnya dijadwalkan itu pada hari Jumat 30 Agustus pagi sekitar pukul 7. Namun mendadak penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Zudan Arif Fahrullah mendapat panggilan dari istana mendampingi Presiden Joko Widodo untuk menghadiri sejumlah agenda sehingga agenda yang harusnya dilaksanakan pada Jumat pagi dimajukan hingga ke Kamis malam, yang mana sekitar pukul 23.15 WITA baru sempat dilaksanakan pelepasan kontingen Sulawesi Selatan yang akan berlaga di PON Aceh Sumut pada 9 yang dimulai pada 9 September mendatang. Pada pelepasan malam hari itu sebanyak sekitar 100 lebih atlet sempat hadir untuk dilepas secara resmi dan mendapat motivasi dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Zudan Arif Fahrullah. Bahkan secara simbolis PJ Gubernur mengerahkan bendera Sulawesi Selatan ke tangan dari Jufri Rahman, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jufri Rahman bertindak sebagai ketua kontingen Sulawesi Selatan yang akan berlaga di PON Aceh Sumatera Utara. Pelepasan ini dihadiri sekitar 100 lebih atlet, yang mana kita ketahui bersama bahwa Provinsi Sulawesi Selatan mengirim sekitar 630 orang ke Aceh Sumatera Utara yang bertanding nantinya di PON Aceh Sumatera Utara. 630 orang ini terdiri dari 406 atlet, 139 ofisial termasuk pelatih, serta ada 85 tim Satgas yang dibentuk untuk membantu bagaimana nanti para atlet dan juga ofisial bertanding pada PON Aceh Sumatera Utara. Mereka semua dilepas secara resmi oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fahrullah. Meskipun memang diketahui bersama bahwa pemberangkatan atlet sendiri dilaksanakan secara bertahap. Jadi pada cabur tertentu itu sudah berangkat lebih dulu untuk melaksanakan pertandingan seperti cabur futsal, cabur basket, senam itu sudah berangkat lebih dulu. Nantinya memang ada 318 atlet yang akan berlaga di Aceh, sementara 312 lainnya itu akan standby di Medan, Sumatera Utara. Memang terbagi ya venue pertandingan, ada yang di Aceh, ada juga yang di Sumatera Utara. Jadi 318 orang kontingen Sulawesi Selatan itu akan bermukim di Aceh, standby di Aceh untuk melaksanakan sejumlah pertandingan, lalu 312 orang lainnya itu di Medan, Sumatera Utara. Seperti itu rekan Devin.
Baik, mungkin dari Prof. Sudan selaku penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, apa mungkin bentuk motivasi ataupun juga semangat yang diberikan kepada kontingen yang mewakili Sulsel? Apakah ada dijanjikan reward nanti ketika selesai pertandingan dan pulang mungkin membawa medali untuk Sulsel sendiri? Ya, PJ Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Sudan Arif Farhula sudah memberikan motivasi kepada para atlet untuk tidak memikirkan lebih dahulu juara ataupun bonus yang nantinya akan diberikan. Namun dia meminta para atlet fokus pada pertandingan. Ketika memberikan yang terbaik di pertandingan, maka Prof. sudah beranggapan bahwa hasil akan mengikut dari usaha apa yang telah diberikan oleh para atlet. Terkait dengan bonus, ya Prof. sudah sendiri juga sudah menyampaikan bahwa bonus akan diberikan kepada juara-juara baik itu medali emas, medali perak maupun perunggu. Ini adalah ketika atlet berprestasi, bonus akan diberikan oleh Prof. Sudan Arif Farhula dan dirinya sudah meminta Dispora Sulawesi Selatan untuk menghitung bagaimana nantinya skema pemberian bonus yang akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Sulawesi Selatan atau APBD 2025. Karena kita ketahui bersama bahwa sebelum mulai PON nantinya yang dibuka 9 September, saat ini Sulawesi Selatan sudah memperoleh satu medali. Satu medali ini datang dari senam artistik yang sudah dimulai pertandingannya. Dan medali perunggu diraih oleh Sulawesi Selatan. Meskipun belum bisa meraih emas yang diraih oleh DKI Jakarta, tapi sumbangan medali perunggu dari senam artistik ini sudah resmi didapatkan oleh Sulawesi Selatan. Sehingga tentunya sesuai dengan janji PJ Gubernur Sulawesi Selatan, nantinya tim dari senam artistik ini yang sudah mendapatkan perunggu akan mendapat bonus dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seperti itu. Baik, dan juga terkait para atlet ataupun pemain di sini, rekan Fakih, sudah berapa lama informasinya mereka mempersiapkan diri sampai pada akhirnya berangkat secara bertahap menuju Aceh dan juga Sumatera Utara? Ya, terkait dengan persiapan atlet, Dispora Sulsel sendiri beranggapan bahwa saat ini persiapan atlet sudah sekitar 97%. Artinya para atlet sudah siap secara fisik dan mental untuk bertanding di PON Aceh Sumatera Utara. Terkait persiapan tentunya selepas dari PON Papua tahun 2021 lalu, para atlet sudah mempersiapkan bagaimana bisa lolos ke PON Aceh Sumatera Utara. Rangkaian pun sudah dimulai selama beberapa tahun belakangan dari kualifikasi pra-PON. Nah, kualifikasi pra-PON ini untuk menentukan cabur mana yang bisa diikuti oleh Sulawesi Selatan. Tentunya setiap cabur melaksanakan pra-PON hingga akhirnya tim yang lolos dari pra-PON ini bisa berlaga di PON Aceh Sumatera Utara. Dan ini sudah berlangsung setelah dari PON Papua 2021, pelatihan ataupun persiapan secara terus-menerus dilakukan oleh para atlet. Bahkan hanya untuk PON, bukan hanya untuk PON gitu, tapi untuk turnamen-turnamen lainnya menjadi ajang untuk mempersiapkan diri menatap PON Aceh Sumatera Utara. Tentunya secara target juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan target berada di 10 besar. Meskipun KONI itu lebih tinggi lagi, targetnya berada di 5 besar. Karena kita ketahui bersama bahwa di PON Papua lalu, Sulawesi Selatan berada di peringkat 11. Nah, ini yang coba diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari KONI, agar bagaimana Sulsel bisa menembus 10 besar dan lebih bisa masuk dalam jajaran top 5 PON Aceh Sumatera Utara pada tahun ini. Seperti itu. Baik, dan juga untuk keberangkatan para peserta PON, mungkin rekan Fakih ini diinformasikan berangkat secara bertahap begitu. Apakah seluruh atlet sudah bertolak ke Aceh dan juga Sumatera Utara, atau masih ada beberapa atlet yang masih berada di Sulawesi Selatan untuk mempersiapkan keberangkatan? Iya, informasi yang dihimpun memang sejumlah atlet itu sudah berangkat ya, diantaranya basket, futsal, senam itu sudah berangkat lebih dulu ke venue pertandingan di Aceh maupun Sumatera Utara. Namun memang secara bertahap ini mulai berangkat itu sampai tanggal nantinya di pemberangkatan terbesar yang dikatakan oleh Dispora Sulawesi Selatan itu pada tanggal 8 September nanti pemberangkatan secara besar-besaran akan dilakukan. Jadi tapi mulai saat ini memang secara bertahap itu sudah ada cabur-cabur yang berangkat lebih dulu karena memang ada beberapa cabur olahraga yang pertandingannya
sudah dimulai sebelum dari pembukaan. Yang jelas pada saat pembukaan seluruh atlet maupun ofisial dan tim Satgas ini sudah berada di venue masing-masing, baik itu di Sumatera Utara maupun di Aceh. Terkait dengan akomodasi sendiri, Dispora Sulsel sudah menyiapkan penerbangan melalui Garuda Indonesia yang juga akan membawa atlet dari Makassar menuju ke Jakarta transit, lalu nanti terbang ke venue masing-masing apakah di Aceh maupun Medan, Sumatera Utara. Dan terkait dengan akomodasi selama di lokasi penyelenggaraan PON, Dispora menenangkan para atlet bahwa seluruh akomodasi, baik itu hotel, baik itu transportasi, makan, itu sudah sepenuhnya ditanggung oleh panitia, yakni PB PON. Dan Sulawesi Selatan sendiri sudah menyetorkan bagaimana anggaran untuk akomodasi selama berada di lokasi kepada PB PON, sehingga Suherman memastikan tidak ada perbedaan perlakuan yang akan didapatkan oleh atlet Sulawesi Selatan maupun atlet-atlet dari provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur maupun atlet dari seluruh Indonesia. Semua perlakuan akan diberikan sama karena seluruh akomodasi itu akan dipercayakan kepada PB PON, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih atas laporannya dari Kota Makassar. Kami menantikan informasi menarik lainnya di seputar Kota Makassar. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, berikut dapat disaksikan bagaimana prosesi pelepasan atlet PON menuju perlombaan PON atau Pekan Olahraga Nasional nanti 9 September 2024. Malam tadi dilepas oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama kami hormati, acara pelepasan kontingen Sulawesi Provinsi Selatan yang saya hormati, yang saya banggakan, saudara. Dikirkan kontingen Sulawesi Selatan tangan Bapak untuk mengembarkan padi-padi Sulawesi Selatan di PON Subud dan Aceh. Bismillah. Sulsel rumah kita untuk semua. 1 menit. Harapan saya dengan jumlah atlet yang besar, saya minta semua atlet menunjukkan semangat sportivitas tertinggi, menampilkan teknik-teknik terbaik yang dimiliki dengan juga semangat, menunjukkan semangatnya Sulawesi Selatan, semangatnya Sultan Hasanuddin, semangatnya Pangeran Diponegoro, semangat pantang menyerah. Ya, maka kita semua ingin meletakkan Sulsel di tempat yang paling tinggi. Jadi semua atlet saya harapkan fokus pada apa yang sedang dihadapi. Kalau bertanding, fokus pada pertandingannya. Masalah juara 1, juara 2, juara 3 itu adalah hasil. Dengan semangat tertinggi, fokus yang terbaik, insya Allah hasil yang terbaik. Bonus nggak perlu khawatir. Kami siapkan bonus bagi juara 1, 2, 3 nanti di APBD 2025. Demikian Tribun Timur Update kali ini. Tribuners jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh narasumber, seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.